Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan artikel kami. Pembaca yang pertama adalah saya. Perkenalkan, nama saya Nilham Sana Siregar, MPM 19140098. Pembaca yang kedua adalah Nilpa Ekawati, MPM 19140099. Artikel kami ini menjelaskan tentang isu kesehatan global. Isu kesehatan global. Isu kesehatan global bukan merupakan hal yang baru. Semenjak dideklarasikan Volis dan Global Health pada tahun 2007 di Oslo, Necron FGG yang terpakai di 7 negara yaitu Indonesia, Thailand, Prancis, Brazil, Afrika, dan selanjutnya. Kemudian adalah yang ke B, isu kesehatan yang penting dibahas. Isu tersebut merupakan pengabdosian sebagai bagian dari lensa politik luar. Maksudnya adalah hal yang dipengaruhi oleh faktor. Faktornya mempunyai 3, yaitu yang satu adalah kesehatan adalah hak asasi manusia. Perihal tersebut sangat menentukan bagi stabilisasi pembangunan nasional. Yang kedua adalah meningkatkan kerentanan yang bersifat umum. Yang ketiga adalah bagi negara-negara terhadap risiko kesehatan masyarakat dan juga melihat ancaman yang ada di mana-mana yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran langsung yang hanya dilakukan di rumah dengan secara online. Yang ketiga adalah yang ke C adalah risiko bersama yang dialami. Bila kesehatan itu terganggu, maka kita harus mempunyai risiko untuk menanggung penyakit tersebut. Tidak mungkin bisa ditangani oleh sendiri. Perlu adanya kerjasama internasional dalam upaya mengatasinya. Selain itu juga kerjasama ditingkatkan lokal dalam suatu pemerintahan yang perlu dibutuhkan. Suatu negara tidak juga harus egois dan bimbang. Kita harus bekerja sama dalam menyembuhkan penyakit tersebut. Kita tidak boleh egois secara sendiri. Yang ke D adalah isu kesehatan global tidak bisa dipakai oleh kepentingan negara dan juga politik suatu negara. Maksudnya adalah berbicara negara kita ini yang kita cintai ini, perihal merupakan bagian dari salah satu pilar politik luar negeri Indonesia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya negara bergerak secara cepat dan transparan dalam memutus asa rantai penularan COVID-19 dalam penyakit yang menjadi sebuah kesehatan. Maksudnya kita harus mengatasi penyakit ini seperti kita harus menjaga diri. Contohnya adalah memakai masker untuk keluar rumah dan jangan keluar rumah jika tidak memiliki hal yang sangat perlu. Keamanan manusia ke depannya harus lebih diperhatikan dan juga lebih prioritas bagi negara. Berbicara konsep keamanan manusia, kita harus merujuk pada pengacu pada konsep keamanan manusia. Komponen-komponen penting yang harus dipenuhi oleh negara yaitu 1. Bebas dari kemiskinan dan jaminan penemuan kebutuhan hidup. Intinya kita harus bebas dari kemiskinan dan jaminan perubahan kebutuhan hidup. Kita harus tidak miskin dan negara harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Yang kedua adalah akses terhadap kebutuhan pangan. Yang ketiga adalah kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga adanya proteksi dalam penyakit. Bisa jadi dalam rumah sakit tersebut mempunyai perobatan gratis. Yang keempat adalah proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan. Yang kelima adalah keselamatan fisik dari ancaman yang diakibatkan perang, kekerasan domestik, kriminalisasi penggunaan obat-obatan terlarang dan juga kecelakaan lalu lintas. Ini merupakan obat-obat terlarang yaitu narkoba. Yang ketujuh adalah perlindungan terhadap hak asasi dan juga kebebasan dari tekanan politik. Rakyat memiliki hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berpartisipasi dengan yang lain. Selanjutnya akan disambung oleh pembaca yang kedua yaitu Nilpa Ekawati. Isu-isu penyakit dari era globalisasi. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Yang kedua, layanan di wilayah konflik. 3. Perubahan layanan kesehatan. Yang keempat, cakupan obat. Yang kelima, menghentikan penyakit menular. Yang keenam, persiapan hadapi wabah. Yang ketujuh, melindungi masyarakat dan produk berbahaya. Dan yang terakhir, investasi tenaga kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.